Maka orang ini seorang sahabat, berjihad di siang hari bersama Nabi dan sholat malam di waktu malam. Melaksanakan ibadah yang full dan kedudukannya orang yang berjihad. Pahalanya besar. Namun disebutkan dia penduduk api neraka. Maka diikuti terus oleh kaum muslimin. Maka di saat suatu hari fastajalal maut bidubabati sayfihi, maka dia bunuh diri, suicidal, dengan pedangnya ditancapkan ke tanah mengarah ke langit, kemudian dia melompat dengan dadanya terhunus pedang sampai tembus kepada tulang belikatnya, mengarah kepada jantung, maka matilah. Didapati oleh kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, maka Nabi mengatakan setelah disampaikan, innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal-amal itu tergantung kepada penutupnya. Maka orang ini masuk kepada api neraka, iya dan billah. Syahidnya di sini wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Dan kita meyakini bahwa mereka orang-orang yang masuk api neraka dari muwahhidin, ada yang masuk api neraka, na'am. Seperti tadi contoh seorang sahabi yang dia berjihad bersama Nabi, muwahhid, masuk api neraka. Maka keyakinan kita dengan syafaah, dia diberikan syafaah oleh Nabi dan keluar dari api neraka. Maka ini iman ahli sunnah wal jamaah, dan menyelisihi dari perkara ini kelompok al-khawarij dan kelompok al-mu'tazilah, yang mana mereka keduanya di akhirat mengatakan kekal di api neraka, dan di dunia mereka mengatakan orang-orang yang terus-menerus dalam keadaan dosa-dosa besar kafir. Maka orang-orang khawarij yang mengkafir-kafirkan pemerintah dan mengatakan taghut dan memerangi pemerintah kaum muslimin dengan dalil mendirikan daulah Islamiyah, maka mereka para khawarij, akidah mereka orang-orang yang menjaharkan kemungkaran, maka dihukumi di dunia dengan kafir. Maka mereka kenapa membunuh kaum muslimin, terutama memerangi pemimpin kaum muslimin seperti di zaman dulu membunuh Utsman dan memerangi Ali, karena mereka memahami keduanya telah kafir, ya dan billah. Kalau Ali dan Utsman dikafirkan, bagaimana dengan pemimpin negeri di zaman now yang masih muslim, lebih dikafirkan oleh mereka. Maka inilah keadaan dari orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Adapun bedanya orang mu'tazilah, mereka tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar di dunia, namun bainal manzilatain, di antara dua tempat, tidak kafir dan tidak muslim. Adapun orang muslim berbeda dengan mereka. Orang muslim yang sholat muwahhid, kemudian terus-menerus dalam keadaan dosa besar, misalnya dia bekerja di bank, maka kita katakan orang ini fasik. Muslim tetapi fasik, mempunyai dosa besar. Atau dia seorang muslim sholat 5 waktu dan tidak pernah menyembah selain Allah, namun dalam keadaan minum khamr, merokok, dan suka jajan. Jajan apa? Jajan apa? Beli makanan ringan, snack, bukan. Jajan di hotel. Berarti melaksanakan dosa besar, na'am. Hukumnya apa? Tetap muslim. Sampai dia menjadi kufur dari perbuatan meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir. Ataupun dia melaksanakan sembahan kepada selain Allah, kafir. Adapun hanya dengan dosa-dosa besar tadi, maka dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Adapun orang-orang khawarij di dunia menghukumi para pendosa besar dengan kafir, keluar dari Islam, boleh dihalalkan darahnya dan diambil hartanya. Allahul musta'an. Dan mereka di hari akhirat mengatakan orang-orang yang seperti ini mati dalam keadaan dosa besar, kekal di api neraka. Mereka tidak mengimani syafaah, bahwa Allah dan Rasulnya akan mengeluarkan mereka, tidak.
tapi mereka kekal forever in hell. Kemudian poin yang keenam, nuhibbu ashabi. Di sini wallahu a'lam mungkin salah cetak, ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dari manhaj Ahlussunnah mencintai seluruh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah manhaj Ahlussunnah seperti disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Lamiyahnya. Hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bahwa dari manhaj Ahlussunnah kita mencintai seluruh para sahabat tanpa pengecualian. Adapun kelompok ahlul bid'ah, mereka mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat sesuai hawa nafsu mereka. Ada? Iya. Contohnya kelompok Syiah, Ar-Rafidhah. Mereka mengumandangkan kecintaan kepada ahlul bait. Maka mereka gulu dalam mencintai Ali. Gulu dalam mencintai Husain dan Hasan. Maka mereka saking gulunya jika jatuh pun, kalau kita jatuh, orang-orang awam, astagfirullah. Jatuh, astagfirullah. Atau jatuh, ya Allah, alhamdulillah. Seperti itu keyakinannya. Adapun mereka mengatakan jika jatuh tersandung, ya Husain, ya Husain. Maka mereka hulu kepada para keturunan Nabi. Dan juga di antara mereka cinta kepada beberapa sahabat dan membenci kepada sahabat. Seperti tadi Syiah hulu kepada ahlul bait dan juga membenci dari selain mereka. Ali, istrinya dan anak-anaknya. Siapa? Bahkan Abu Bakar dan Umar. Seperti telah kami sebutkan dari pembukaan Al-Jibtu wa Taghut. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Dan juga Aisyah disebutkan apa? Al-Baqarah. Maka mereka menghina para sahabat sehingga mereka membenci sebagian sahabat dan mencintai sebagian sahabat. Ini dari kelompok ahlul bid'ah. Begitupun Khawarij, mereka membunuh Ali, membenci Ali. Berusaha untuk membunuh Ali dan tidak bisa. Kemudian di ujungnya mereka bisa membunuhnya dengan membunuh Abdurrahman. Dengan membunuh Ali diutuslah Abdurrahman ibnu Muljim. Dan begitupun mereka berbarengan membunuh Utsman ibnu Affan. Maka inilah dari keadaan mereka, kelompok orang-orang Al-Khawarij, yang mana dakwah mereka adalah dakwah mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin jika mampu. Sehingga mereka cinta kepada sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat. Adapun Ahlussunnah mencintai semua sahabat, tidak ada pengecualian. Wa nabghadu man takallama fihim. Dan kita membenci dari kaum muslimin yang memburukkan para sahabat. Maka kita cinta sahabat dan membenci orang-orang yang mencela sahabat. Karena telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Maka jika kalian menginfakkan harta-harta kalian sebanyak gunung Uhud, maka kalian tidak akan pernah mampu menandingi satu mudnya saja. Wa na'taqidu anna ta'na fihim ta'nun fid din. Maka kita meyakini bahwa jika mereka orang-orang yang mencela tadi para sahabat, kita meyakini bahwa mereka mencela pada agama. Ana ta'na fihim ta'nun fid din. Li'annahum hamlatuhu ilaina. Karena merekalah yang menyebabkan kita ini bisa mendapatkan ilmu. Para salaf, para sahabat. Jika tanpa para sahabat,
dari mana kita bisa melaksanakan sholat. Di mana di dalam sholat disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka bagaimana kita akan melaksanakan salat seperti Nabi padahal kita tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh para sahabat dan membenci orang-orang yang membenci para sahabat, dan juga kita meyakini bahwa orang-orang yang mencela dari para sahabat, maka mereka itu telah mencela agama mereka. Karena para sahabat yang menyebabkan kita mendapatkan ilmu agama ini. Wa nuhibbu ahla baiti nubuwati hubban syar'iyya. Dan kita mencintai dari keluarga Nabi, dari anak-anaknya, cucu-cucunya, dan bahkan istri-istrinya. Maka kita mencintai mereka, dan ini adalah kecintaan yang disyariatkan. Mencintai keturunan Nabi dan juga keluarga dekat Nabi, seperti anak, istri, cucu, dan sebagainya. Maka tadi kami sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam lamiyahnya mengatakan, hubbus sahabati kullihim limadhabun. Mencintai seluruh para sahabat tanpa dikecualikan itulah madhab ahli sunnah. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dan juga mencintai para sahabat yang merupakan keluarga dekat seperti istri, anak, keponakan seperti Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah, dan juga cucu dari Nabi seperti Al-Hasan wal Husain. Atawassulu biha, maka berkata Syekh, itu adalah ibadah dan kami bertawasul dengan ibadah tersebut. Dan di poin yang ketujuh, nuhibbu ahlal hadis wasairi salafil ummah min ahli sunnah. Maka kita mencintai ahlul hadis, dan ahlul hadis ini yang diinginkan oleh Syekh adalah para salafus saleh. Wasairi salaf dijelaskan di sini, dan dari mereka para salafus saleh.